semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu MS di pertemuan kedua mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai batas-batas wilayah, batas daratan, laut, dan batas udara. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Selamat belajar! Baiklah, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi mengenai batas wilayah Indonesia, yaitu batas darat, batas laut, dan batas udara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia dengan penuh semangat. Baiklah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara. Nah, dia terbagi menjadi dua, berbatasan langsung dengan darat. Jadi wilayah darat Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Kita mulai dari batas daratan terlebih dahulu. Jadi batas daratan itu terbagi menjadi 3, batas alamiah, batas buatan, dan batas geografis. Baiklah, kita mulai dari batas alamiah dulu. Batas alamiah itu adalah batas antar negara yang terbentuk secara alamiah. Contohnya itu seperti pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Jadi batasnya ini bukan batas yang dibuat oleh manusia, namun terbentuk secara alami. Contohnya, Kepulauan Riau yang terdapat di Indonesia berbatasan dengan Vietnam, Malaysia, yang dibatasi oleh Laut Tiongkok Selatan. Ini terdapat di bagian sebelah utara negara Indonesia. Yang kedua, Sulawesi di negara Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina yang dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Ini juga terdapat di Indonesia bagian utara. Coba kita perhatikan peta ini. Contoh yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah di Kepulauan Riau. Itu tepatnya di Kepulauan Natuna ya. Ini kan wilayah Indonesia. Jadi dia berbatasan dengan Vietnam, tetapi dibatasi oleh Laut Tiongkok Selatan. Jadi Laut Tiongkok Selatan ini salah satu contoh batas alamiah antar negara. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tadi yang saya sebutkan itu adalah Sulawesi ya. Jadi Sulawesi ini termasuk ke dalam negara Indonesia. Dia berbatasan dengan negara Filipina di sebelah utara, tapi dia dibatasi oleh Laut Sulawesi. Di mana Laut Sulawesi ini salah satu bagian dari Samudra Pasifik. Jadi ini salah satu contoh dari batas alamiah antar negara. Baiklah, kita lanjut. Batas daratan yang kedua adalah batas buatan. Batas buatan itu adalah batas antar negara yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Jadi batas buatan ini adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia sendiri. Dan batas buatan ini menjadi batas yang sangat penting karena warga negara lain bisa hanya melangkahkan kaki hanya beberapa langkah untuk sampai ke negara kita. Jadi contohnya itu adalah pos penjagaan antara Indonesia dan Kalimantan. Ini terdapat di wilayah Indonesia bagian utara. Nah, ini salah satu contoh dari pembangunan batas buatan. Ini seperti pagar tembok antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, yaitu di Pulau Kalimantan. Jadi contohnya seperti ini juga. Jadi ini salah satu batas buatan yang ini terdapat pos jaga ya. Pos penjagaan yang selalu dan akan selalu dijaga oleh tentara kita. Jadi ini salah satu contoh dari batas buatan. Contoh yang lain mungkin bisa dibangun seperti kawat berduri, pagar tembok, dan seperti ini, pos jaga. Kita lanjut. Batas geografis yaitu batas yang ditentukan berdasarkan wilayah di sekitarnya, artinya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Contoh, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu di sebelah utara di Pulau Kalimantan. Kemudian berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah timur di Pulau Papua, dan berbatasan juga di negara Timor Leste sebelah selatan Pulau Timor. Kita perhatikan peta ini dulu. Baik, ini kan Pulau Kalimantan. Jadi ini adalah yang warna kuning muda ini milik Indonesia, dan yang warna orange ini adalah negara Malaysia. Jadi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jadi di sini tadi yang saya sebutkan itu haruslah dibangun dia
batas buatan, contohnya seperti pagar tembok, kawat berduri, atau pos-pos jaga yang selalu dijaga oleh TNI kita. Kemudian batas yang kedua itu adalah di bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang ini. Berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang di darat ya. Kalau laut dia ini berbatasan dengan Australia. Jadi di sini juga harus dibuat batas buatan yang seperti saya bilang tadi. Setelah itu, yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah timur yaitu negara Papua Nugini, yaitu tepatnya di Pulau Papua. Jadi inilah dia batas geografis Indonesia. Ingat ya, di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Kita lanjut untuk batas laut Indonesia. Nah, batas laut Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama batas laut teritorial, yang kedua batas landas kontinen, dan yang ketiga itu batas zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi batas laut Indonesia itu ditentukan berdasarkan UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. Artinya ada dia kesepakatan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut Indonesia. Nah, kita mulai. Ini dia petanya itu. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ini dia yang warna biru, ini dia nanti batas laut Indonesia. Tapi akan kita bahas selanjutnya lebih dalam. Nah, yang pertama itu batas laut teritorial. Mari kita lihat, yaitu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar. Maksudnya garis dasar ini dari garis pantai ya, dengan jarak 12 mil atau sekitar 22,2 km. Jadi ini menggunakan mil laut. 1 mil laut itu sama dengan 1,852 km. Nah, batas laut teritorial ini itu kalau dia di luar batas 12 mil itu disebut laut lepas atau laut bebas. Jadi itu maksimal 12 mil. Di luar 12 mil itu sudah disebut sebagai laut lepas atau laut bebas, dan itu bukan milik Indonesia lagi. Jadi bagian kita itu hanya 12 mil dari garis pantai kita. Kemudian, apabila lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, garis teritorial ditarik sama jauh dari tiap negara. Misalnya negara Indonesia dan Singapura itu kan sangat berdekatan. Jadi kalau misalnya keduanya tidak sampai 24 mil, itu kan jatah satu negara itu kan masing-masing 12 mil. Kalau dijumlahkan dua negara kan 24 mil. Jadi kalau misalnya dua negara itu dijumlahkan tidak sampai lebarnya 24 mil, maka teritorialnya itu ditarik sama jauh tiap negara. Ini biasanya untuk negara-negara yang sangat berdekatan sekali. Yang selanjutnya itu, negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Ya sudah pasti. Jadi batas laut teritorial itu kan 12 mil. Jadi kalau misalnya ada negara lain yang masuk ke Indonesia, ke wilayah laut Indonesia tanpa izin, itu akan dikenakan sanksi. Jadi kalaupun ingin berlayar ke wilayah laut Indonesia, harus mendapatkan izin pemerintah Indonesia. Ya, kita perhatikan dulu gambar ini. Baik, di sini bisa kita lihat ini yang 12 mil yang saya bilang tadi itu diukur dari garis pantai. Nah, jadi inilah 12 mil milik Indonesia sejauh 22,2 km batas laut teritorial Indonesia. Nah, bisa juga inilah lebih jelas gambarnya. Nah, inilah dia laut teritorial diukur 12 mil dari garis pantai kita. Baiklah, kita lanjutkan. Batas laut yang kedua itu adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini diukur dari garis pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil ya. Kalau tadi teritorial 12 mil, ini 200 mil. 200 mil dari garis pantai kita. Memiliki kedalaman pada laut dangkal tidak lebih dari 150 meter. Nah, ini ada kekhususannya. Itu paling jauh 200 mil, tetapi tidak boleh lebih dari 150 meter di bawah laut. Jadi ini kedalamannya itu maksimal hanya 150 meter. Jika ada dua negara berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 400 mil, seperti yang kayak teritorial tadi, maka batas tersebut ditarik sama jauh dari garis pantai masing-masing. Jadi kalau misalnya ada dua negara kurang dari 400 mil, kan satu negara tadi kan 200 mil jatahnya. Jadi kalau misalnya antara dua negara, mungkin ini negara yang sangat dekat ya, sangat dekat letaknya. Jadi kalau tidak sampai 400 mil, maka itu ditarik sama jauh. Harus adil dia di tengah-tengah dari garis pantai masing-masing negara.
Jadi di batas landas kontinen ini, pemerintah suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi seperti ikan atau biota-biota laut yang lain, dan juga barang tambang. Barang tambang yang terdapat di laut itu contohnya seperti minyak dan gas bumi. Itu dia. Jadi ini sama ya seperti gambar tadi. Ini aja. Nah, ini dia landas kontinen. Jadi dia ke bawah itu batasnya ini hanya 150 meter dan ke depannya itu 200 mil. Jadi tadi ini laut teritorial 12 mil. Jadi kalau landas kontinen itu ditambah dari garis pantai juga ke luar, ke arah luar itu sejauh 200 mil. Dan kedalamannya ingat tidak boleh lebih dari 150 meter. Jadi kalau Indonesia pun mau mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam yang di bawah ini, itu hanya batasnya itu 150 meter saja. Kira-kira seperti itu. Inilah dia landas kontinen. Baiklah, kita lanjut. Yang terakhir, batas laut yang terakhir, batas zona ekonomi eksklusif. Ini adalah batas wilayah perairan laut ekonomis ya, suatu negara. Jadi dia berhubungan dengan perekonomian negara. Ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis pantai pulau terluar. Jadi pulau terluar Indonesia. Bukan dari pulau yang paling dalam ya, tetapi dari pulau terluar Indonesia. Sama jaraknya dengan landas kontinen tadi, sejauh 200 mil dari garis pantai. Kemudian di zona ini Indonesia berhak melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu adalah penelusuran titik-titik potensi alam atau pencarian, dan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi itu pengambilan langsung sumber daya alam, baik di permukaan dasar maupun di bawah laut. Jadi Indonesia di sini berhak selama sejauh 200 mil, Indonesia itu berhak memanfaatkan sumber daya alam baik di permukaan dasar maupun di bawah laut. Kemudian Indonesia juga berhak melakukan penelitian bawah laut. Misalnya ini yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi Indonesia pun di sejauh 200 mil dia berhak melakukan penelitian bawah laut. Seperti itu. Inilah dia batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Ya, ini tadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini dia dari sini ke sini. Ini dia ZEE. Sama juga ya sama yang landas kontinen tadi, sama-sama 200 mil. Jadi di sini Indonesia berhak membuat ini contohnya menara untuk membangun apa ya? Untuk melakukan eksploitasi barang tambang minyak bumi. Ini dia pipanya. Jadi ini hanya di zona ini saja boleh. Kalau di luar ini sudah tidak boleh lagi karena ini sudah diatur oleh hukum internasional. Jadi di sini juga bisa melakukan pengambilan sumber-sumber daya alam laut. Kemudian bisa juga dibangun di sini suatu pabrik untuk pengambilan sumber daya alam seperti yang barang tambang tadi. Itu dia. Baiklah, tadi kita sudah mendengar ada 3 batas laut Indonesia. Yang pertama itu tadi batas laut teritorial. Mungkin bisa kita lihat di peta ibu ini. Ini kalau yang tebal ini adalah garis pangkal dari garis pantai. Sementara yang garis putus-putus yang agak kurus ini adalah garis teritorial atau batas laut teritorial yang ini. Jadi ini sudah 12 mil diukur dari garis pantai yang ini. Jadi ini masih milik negara Indonesia. Sementara tadi batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif itu tadi berapa? 200 mil. Jadi itu yang ini. Yang ini dia. Jadi ini tadi 12 mil. Kalau ke sini dia sudah 200 mil. Jadi ini sudah 200 mil. Kalau yang ini dia. Ini sudah 200 mil, ini yang 12 mil. Jadi ini adalah milik negara Indonesia. Ini milik negara Indonesia. Jadi kalau seandainya tadi yang Ibu bilang, ini kan negaranya berdekatan ya. Negaranya berdekatan dengan Malaysia. Jadi kalau misalnya tidak sampai dia 400 mil, maka ini dibagi rata. Adil ya. Jadi selama masih ini milik Indonesia, jadi kapal-kapal asing dari luar itu tidak diperbolehkan masuk ke wilayah laut Indonesia tanpa izin. Ingat ya, tanpa izin itu mereka tidak boleh masuk ke wilayah laut kita. Jadi kalau seperti kemarin kan ada dia kapal Vietnam ya. Kapal Vietnam itu kemarin masuk ke wilayah laut Indonesia tanpa izin. Jadi dia ditenggelamkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Susi juga, Menteri Kelautan kita yang kemarin. Itu kapalnya ditenggelamkan. Laksanakan.
bawah pimpinan Menteri Susi Pujiastuti, peraturan mengenai penenggelaman kapal asing yang tertangkap tangan melakukan illegal fishing di Indonesia dan terbukti bersalah, maka kapal asing tersebut akan ditenggelamkan. Sejarah mencatat 3 buah kapal pencuri asal Vietnam adalah kapal asing pertama yang ditenggelamkan pada 5 Desember 2014. Dari ketiga kapal itu, berhasil diamankan 3 ton ikan hasil curian dan 33 orang ABK-nya dideportasi kembali ke Vietnam. Ya, itu tadi dia 3 batas laut Indonesia. Sudah kamu lihat dengan sedikit video mengenai proses penenggelaman kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin. Nah, sekarang kita lanjut. Ada hubungannya dengan batas laut Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi atas batas wilayah laut Indonesia yang disebut Deklarasi Juanda. Mengapa disebut Deklarasi Juanda? Karena yang menetapkan ini adalah seseorang yang bernama Juanda Kartawijaya. Jadi, Deklarasi Juanda ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1957 dan ini menjadi landasan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Yang artinya adalah negara dengan kepulauan terbesar dengan laut yang sangat luas, gitu dia. Nah, apakah isi dari Deklarasi Juanda? Mari kita lihat. Ada 3 intinya, perhatikan ya. Yang pertama, laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Indonesia itu kan terdiri atas banyak pulau. Jadi laut di antara pulau-pulau di Indonesia itu menjadi pemersatu. Jadi itu bukan milik negara lain, itu tetap milik Indonesia. Walaupun dibatasi oleh laut antar pulau. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. Seperti yang tadi ya, laut teritorial diukur 12 mil, landas kontinen dan ZEE diukur 200 mil dari garis pantai dan itu milik Indonesia. Inti yang ketiga adalah batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Inilah tadi seperti yang batas laut teritorial. Jadi 3 inti dari Deklarasi Juanda ini menjadi pegangan Indonesia untuk mempertahankan wilayah laut Indonesia sendiri. Nah, dengan berlakunya Deklarasi Juanda, secara otomatis Ordonansi 1939 tidak berlaku lagi. Ya, jadi kira-kira apakah yang dimaksud dengan Ordonansi 1939? Karena tadi katanya sebelum adanya Deklarasi Juanda, Ordonansi 1939 itu tidak berlaku lagi. Nah, kita lihat. Ordonansi 1939 menyatakan bahwa bagian terluar wilayah Indonesia diukur sejauh hanya 3 mil dari garis pantai. Jadi kalau tadi yang ditetapkan itu 12 mil dan 200 mil, jadi sebelumnya dulu itu kita itu hanya 3 mil dari garis pantai. 3 mil ya mungkin hanya sekitar 3 km lebih ya. Itu dia. Dan yang lebih parahnya lagi, di antara pulau-pulau di Indonesia terdapat laut internasional yang menjadi pemisah antar pulau di Indonesia. Kita perhatikanlah dulu peta ini. Ordonansi 1939 tadi menyatakan bahwa dulu hanya 3 mil ditarik dari garis pantai, nakku. Hanya 3 mil. Kemudian tadi katanya laut yang terdapat di antara pulau itu milik internasional. Cobalah kalian bayangkan, laut di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan itu milik internasional. Di antara Kalimantan dan Sulawesi itu katanya milik internasional. Jadi milik kita tadi hanya 3 mil. Begitu juga sampai di Papua. Karena kita kepulauan yang terdapat laut di tengah-tengahnya, katanya laut yang berada di antara pulau-pulau kita ini itu milik internasional. Dan ini pastinya menjadi suatu masalah bagi kita. Mengapa? Kalau adalah negara lain masuk ke sini, bebas ya, karena katanya tadi kan milik internasional. Masuklah kapal asing ke wilayah ini yang antara Sumatera dan Kalimantan. Pastinya lama-kelamaan akan menyebabkan perpecahan antar negara kita. Jadi ini sudah sangat kurang baik untuk negara kita dan pastinya tidak adil. Jadi inilah dia Ordonansi 1939. Itu sudah sangat keterlaluan ya. Masa di wilayah laut kita
Karena kita kepulauan, masa di antara laut di antara pulau-pulau kita itu milik internasional. Jadi itu sudah sangat parah sekali. Makanya dikeluarkanlah dia tadi yang disebut dengan Deklarasi Juanda. Sekali lagi, dengan berlakunya Deklarasi Juanda, secara otomatis Ordonansi 1939 tidak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah 12 mil dan 200 mil dari garis pantai. Yang 3 mil tadi tidak berlaku lagi. Yang katanya tadi laut di antara pulau milik internasional itu tidak berlaku lagi. Jadi satu Indonesia itu terdiri atas beberapa pulau. Semua lautnya itu yang berada di sekitarnya adalah milik Indonesia. Itu ya. Baiklah, yang terakhir kita lanjutkan itu ke batas udara. Nah, ini sebentar saja ya. Kalau batas udara itu mengikuti kedaulatan negara di darat dan di laut. Jadi kalau misalnya di sini tadi laut ZEE, di atasnya itu sampai keluar angkasa itu milik Indonesia. Yang di daratan, yang ini, yang sudah di atas daratan Indonesia itu sudah milik negara Indonesia. Sampai keluar angkasa itu sudah hukumnya. Itu sudah hukumnya, sudah ditetapkan oleh hukum internasional. Begitu juga yang ini, yang teritorial. Di atas laut teritorial yang sejauh 12 mil keluar angkasa itu sudah milik Indonesia. Jadi kalau ada misalnya pesawat dari luar negeri, itu tidak diizinkan melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia tanpa izin ya, tanpa izin. Itu dia. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin lebih mengenal batas-batas wilayah di sekitar tempat tinggalmu dan di negara kita ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan tetap semangat.